Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, NIM 859803733, semester 5, Fakultas Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Medan. Di sini saya akan mensimulasikan praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD SPGK 4411. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pimpin doanya ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan anak-anak ibu melipat tangannya. Coba lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang, dan lihat ke depan. Apakah ada teman kamu yang tidak hadir hari ini? Ada? Kenapa tidak hadir hari ini, nak? Oh, sakit. Kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas membaik agar dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, mulai. Oke, selesai. Anak-anak ibu semua tadi sudah menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Lagu Indonesia Raya. Semua anak-anak ibu sudah menyanyikannya dengan semangat. Nah, motivasi dari ibu adalah ayo semua anak-anak ibu sama-sama berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Tidak ada yang boleh malu. Nah, semua pendapat dari anak-anak ibu sangat penting untuk ibu dan untuk kita belajar bersama. Nah, ibu ingin bertanya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa ya? Iya, benar sekali. Kita sudah belajar mengenai cara menjaga lingkungan di sekitar kita. Ibu ingin bertanya nih, bagaimana ya cara menjaga lingkungan di sekitar kita? Iya, betul sekali. Dengan menjaga lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Iya, benar sekali, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan setiap minggunya. Benar. Nah, manfaat dari menjaga lingkungan di sekitar kita apa ya? Iya, betul sekali, supaya kita terhindar dari penyakit. Selanjutnya apa lagi? Iya, betul, supaya kita merasa nyaman tinggal di lingkungan. Oke. Selanjutnya, ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, agar kamu dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, agar kamu dapat menjelaskan bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Dan yang ketiga, agar kamu dapat mengukur tubuh tumbuhan dengan alat ukur yang sederhana, contohnya seperti menggunakan penggaris. Dan serta kamu bisa mengetahui apa hak dan kewajiban kamu dalam merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tema 3, menyayangi tumbuhan di sekitarku, subtema 1, bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan memiliki peran penting bagi ekosistem karena menghasilkan oksigen kepada makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup itu apa saja?
Iya, benar sekali. Contohnya seperti manusia, lalu apalagi? Iya, hewan. Selanjutnya, iya benar tumbuhan. Tumbuhan contohnya seperti apa ya, Nak? Iya benar, contohnya seperti pohon. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi yang pertama, yaitu akar. Fungsi akar sebagai tempat untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Nah, akar memiliki dua jenis. Yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Nah, selanjutnya akar tunggang adalah akar yang memiliki satu akar utama saja. Contohnya seperti pohon mangga. Yang kedua, akar serabut adalah akar yang memiliki banyak akar yang tumbuh dari batangnya yang membentuk seperti serabut. Contohnya seperti kalau kalian lihat ada pohon padi, jagung, itu akarnya merupakan akar serabut ya Nak, itulah dia akar serabut. Nah, selanjutnya yang kedua ada batang. Batang sebagai penyokong tumbuhan. Batang mengantarkan nutrisi dari dalam akar melanjutkan ke daun, ke batang, ke bunga, dan ke bagian tumbuhan lainnya, ya kan? Nah, jadi batang itu juga memiliki ragam jenis. Ada batang berkayu, ada batang basah, ada juga batang rumput. Contoh batang berkayu seperti pohon mangga, pohon jambu, dan lain sebagainya. Sedangkan pohon batang basah contohnya seperti pohon bayang. Iya benar sekali ya Kana. Nah, selanjutnya ada batang rumput. Contohnya seperti apa ya Nak? Iya, seperti padi. Benar sekali. Seperti rumput yang ada di depan rumahmu itu, ya kan? Nah, selanjutnya ada daun. Fungsi daun adalah untuk melakukan fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Iya, benar sekali. Fotosintesis adalah tempat untuk membuat makanan. Nah, daun juga memiliki ragam jenis bentuk tulangnya, seperti ada tulang daun menyirip, ada tulang daun sejajar, ada tulang daun melengkung, ada tulang daun menjari. Nah, ada banyak ya macam tulang daun menyirip, melengkung, menjari, terus menyirip, ada banyak ya. Oke, selanjutnya yaitu ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Tempat bertemunya sel kelamin jantan disebut sebagai benang sari dan sel kelamin betina disebut sebagai putik. Bunga terdiri dari tangkai, kelopak untuk melindungi kuncup. Selanjutnya ada mahkota untuk menarik serangga penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari dan putik. Nah, yang kelima yaitu buah. Buah, fungsi dari buah yaitu melindungi biji di dalamnya dan menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Ada yang tahu buah kan, Nak? Iya, ada kan buah yang manis, ada buah yang asam, ya kan? Nah, jadi kamu suka buah yang mana? Iya, yang manis. Ibu juga suka buah yang manis. Oke, selanjutnya ada biji. Biji berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi kalau misalnya ada buah di dalamnya itu biji, nah bijinya kamu tanam, nah jadi dari biji itu akan bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Itulah fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Sudah paham anak-anak ibu semua? Sudah, alhamdulillah. Sekarang ibu mau nanya,
Kalau misalnya tumbuhan tidak memiliki daun, bagaimana ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kalau tumbuhan tidak memiliki daun, maka tumbuhan tidak akan bisa hidup. Kenapa ya? Iya, benar sekali. Karena daun sebagai tempat fotosintesis, yaitu untuk tumbuhan membuat makanan. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa ya hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Iya, kewajiban kita seperti merawat tanaman dengan cara menyiramnya. Terus apalagi? Iya, benar sekali, tidak boleh memetik tumbuhan sembarangan. Terus apalagi? Iya, benar sekali, tidak boleh merusak tanaman. Lalu apalagi? Iya, benar, tidak boleh membuang-buang makanan dari tumbuhan. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal cerita mengenai fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Silakan anak-anak Ibu semua baca soal cerita yang Ibu berikan ya. Oke, Ibu beri waktu selama 5 menit untuk anak-anak Ibu semua membacanya. Sudah dibaca semua soalnya anak-anak Ibu? Sudah. Sekarang Ibu ingin bertanya. Ayah menanam 4 baris pohon cabai. Setiap baris ada 5 pohon. Jika setiap pohon disiram setengah liter air, berapa liter air yang dibutuhkan? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Ada 10 liter. Kenapa ya ada 10 liter? Iya, betul. Karena 4 baris itu sama dengan 20 pohon. Kenapa 20 pohon? Iya, karena setiap baris ada terdiri 5 pohon. Jadi kita kalikan saja. 5 dikali 4 baris sama dengan 20 pohon. Jadi 20 pohon kita kalikan 0,5 liter sama dengan 10 liter. Iya, benar sekali anak-anak Ibu semua. Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Nah, selesai Ibu menjelaskan materi mengenai bagian fungsi dari tubuh tumbuhan, apakah anak-anak Ibu sudah paham semua? Sudah? Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Ibu akan memanggil setiap kelompok untuk mengambil kertasnya masing-masing ya nak. Setiap perwakilan saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah dapat semua lembar kerjanya nak? Sudah. Masing-masing kelompok harus saling berpartisipasi untuk menyelesaikan tugasnya. Tidak boleh ada yang tidak mengerjakan tugas. Semuanya harus mengerjakan. Karena Ibu bilang tadi, setiap pendapat anak-anak Ibu itu sangat penting. Tidak boleh malu-malu untuk mengajukan pendapatnya. Karena kita di sini semua sama-sama belajar. Silakan kerjakan tugas diskusinya. Nanti setiap masing-masing kelompok akan Ibu suruh mempresentasikannya ke depan. Ibu tunggu waktunya selama 10 menit ya nak. Silakan kerjakan. Oke, waktunya sudah selesai. Masing-masing kelompok silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya nak. Ibu mulai dari kelompok 1, selanjutnya sampai kelompok 4. Oke, sudah semuanya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu lihat semua anak-anak Ibu mengerjakannya dengan semangat dan semua ikut berpartisipasi. Terima kasih anak-anak Ibu semua sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik dan benar. Nah, sekarang
Sekian dari penjelasan dari Ibu. Apa ya kesimpulannya? Ada yang tahu, Nak? Iya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai fungsi bagian tumbuh-tumbuhan adalah bahwa setiap bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji saling bekerja sama untuk kelangsungan hidup. Nah, tadi ada akar ya, Nak. Ibu mau nanya lagi nih, apa ya fungsi dari akar? Iya, benar sekali. Akar sebagai menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Selanjutnya ada batang. Ada yang tahu fungsi dari batang? Iya, benar sekali. Batang berfungsi sebagai untuk menopang dan mengangkut zat dan air nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya ada daun. Daun berfungsi untuk apa ya, Nak? Iya, betul sekali. Daun sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu apa ya? Iya, betul. Sebagai pembuat makanan. Nah, kalau bunga dan buah itu serta biji untuk apa? Iya, betul. Berfungsi untuk melindungi dan menyebarkan tumbuhan baru. Kalau bunga sebagai apa? Iya, benar. Bunga sebagai tempat penyerbukan. Nah, terima kasih anak-anak Ibu semua sudah paham mengenai materi hari ini. Sudah, alhamdulillah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.